Selamat pagi semua, hari ini saya sedang di Alas Venus Mojokerto menikmati pagi hari dengan pemandangan indah. Saya ingin bercerita tentang beberapa buku yang mungkin akan saya terbitkan tahun depan. Salah satunya berbicara tentang filsafat cinta, dan yang lain-lainnya akan berbicara tentang politik, termasuk juga bagaimana politik bersentuhan dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya seperti hubungan internasional, kemudian juga ada hukum dan filsafat. Saya ingin berbagi sesuatu mengenai apa yang selama ini saya pikirkan soal menjadi seseorang yang muda atau menjadi anak muda. Seringkali kita menganggap bahwa anak muda berbahagia karena persoalan-persoalan cinta, tetapi bagi saya menjadi seorang anak yang sangat muda, terutama di umur 20 tahunan, itu harus mengikatkan diri pada visi, pada ambisi, pada mimpi-mimpinya, pada alam, pada teman-teman yang tulus dan bahagia, pada keluarga, dan apa yang menjadi hasrat terdalam mereka. Nah, itulah yang menjadi salah satu pembahasan dalam filsafat cinta. Bukan hanya soal kesiapan secara emosional, finansial, dan segala macam, tetapi menjadi muda adalah masa yang sangat eksplorasi pada banyak hal, pada banyak aspek yang bisa mengantarkan kita pada hal-hal yang kita tidak akan sesali di umur 30, 40 kita lakukan. Misalnya berkarya, melakukan kegiatan seni, atau mengeksplor bagaimana dunia ini memiliki segala macam atribut-atribut kebahagiaan. Termasuk juga saya akan menuliskan tentang manusia, tapi dalam bentuk yang lebih bisa dibilang novel, tetapi membawa pikiran dari beberapa para filsuf dan juga psikolog dari luar negeri ya. Misalnya Friedrich Nietzsche, filsuf yang cukup banyak saya ikuti, Also Sprach Zarathustra, Seruan Zarathustra, karya-karyanya yang sangat populer. Terus juga ada karyanya Sigmund Freud, Civilization and its Discontent, ada Carl Jung, dan beberapa karya-karya lain yang secara pemikirannya saya bawa dalam pembahasan saya. Saya ingin berbagi kepada dunia tentang pengalaman, karena pengalaman itulah kita melewati segala macam pelajaran tentang museum masa lalu, tentang bagaimana menghadapi keseharian, tentang bagaimana menjadi seseorang yang bermakna dalam artian kita menentukan kondisi eksistensial kita sendiri. Karena dalam hidup yang tidak ada makna, kita tidak terlahir dalam kondisi sudah diberikan makna. Kita lah pelukis-pelukis makna itu. Itulah inti dari filsafat eksistensialisme yang digagas oleh Jean-Paul Sartre dan juga beberapa filsuf-filsuf eksistensialis. Nah, itulah yang ingin saya bawa. Nah, saya ingin juga bercerita tentang buku-buku politik dan tesis-tesis politik tentang bagaimana roda-roda sejarah dan roda-roda politik itu bekerja berdasarkan motivasi-motivasi apa yang ingin diperoleh oleh manusia. Ikatan primordial, ikatan kolektif, identitas politik, politik identitas, konflik perebutan sumber daya, dan juga perang adalah salah satu motif terbesar yang menggerakkan roda sejarah dan roda politik. Nah, itulah yang ingin saya coba argumentasikan untuk membantu berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, itulah sebagai anak muda saya ingin
sekali melihat anak muda Indonesia itu berkontribusi terhadap apa yang mereka cintai, apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Sehingga kita bisa membangun sebuah bangsa dengan sesegera mungkin mencapai generasi emas. Sehingga itu bukan slogan-slogan pemerintah biasa yang terus diulang-ulang secara seremonial, tetapi kita melihat itu sebagai fakta bahwa anak-anak muda kita berani untuk beraktualisasi diri, mengekspresikan apa yang mereka bagus untuk lakukan. Itu hobi, itu ilmu pengetahuan, atau lain-lain. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan terkait buku-buku saya. Saya berharap teman-teman pemirsa bisa nanti membaca dan bisa mengambil beberapa pelajaran dari buku tersebut. Salah satu ungkapan dalam Seruan Zarathustra karya Friedrich Nietzsche, ada dua ungkapan yang menurut saya sangat mengagumkan. Yang pertama adalah kita semua menderita, manusia mencari penderitaan, cenderung mencari penderitaan, tetapi sejauh dia menemukan tujuan dan makna dalam penderitaan tersebut. Dan itu mengartikan bahwa kita dalam hidup tidak dapat menghindari penderitaan, tetapi kita bisa memilih dengan kesadaran dan akal yang rasional untuk mempertanyakan apakah penderitaan kita untuk tujuan dan makna yang berarti. Yang kedua, dalam hidup kita akan menghadapi penderitaan yang akan membuat kita jatuh, rasa sakit, penolakan, kejatuhan, dan kegagalan-kegagalan dalam hidup. Tapi Friedrich Nietzsche mengatakan di Seruan Zarathustra, hidup adalah beban yang harus dipikul, beban yang berat untuk dipikul. Tetapi jangan kita menjadi lemah lembut, karena sesungguhnya kita adalah domba-domba yang sehat, domba-domba penghela beban yang kuat. Artinya, seringkali kita lupa bahwa kita memiliki resistensi dan resiliensi terhadap dunia yang penuh dengan jarak antara yang ideal dan yang kenyataan. Kita mengharapkan sesuatu dalam kehidupan itu seperti ini, tetapi faktanya seperti yang lain, sehingga kita mengalami satu gap yang membuat kita menderita, yang membuat kita kehilangan harapan, putus asa, marah, dan kita menjadi berada dalam titik terendah. Tetapi kita melupakan diri kita bahwa manusia adalah pengendali beban, adalah pengendali badai yang ada dalam dunia nyata, dunia eksternal, dunia empiris yang bisa kita observasi dalam kenyataan kerja, dalam kenyataan politik, ekonomi, keluarga, hubungan antar manusia. Tetapi juga kita mengalami persoalan dalam pikiran kita. Sesungguhnya kita bisa mengatasi itu semua. Kita adalah manusia-manusia yang sehat, manusia-manusia yang kuat. Kita harus yakin dengan hal itu. Karena kita memang seperti itu. Namun seringkali masalah yang datang kepada kita, badai yang datang kepada kita, beban yang kita pikul, membuat kita lupa berpikir bahwa kenyataan manusia adalah makhluk yang kuat menahan rasa sakit. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.